Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan memanggil variabel nomor KTP. Kita masukin echo, ya. Terus di sini kan nama saya. Oke, nama saya adalah titik 2. Masukin nama variabelnya. Nama. Ya, ini salah, ini seharusnya tanda kutipnya di belakang sini. Lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, kita kembali ke browser. Ini saya sudah close 192. Kita cari ke pertemuan 2. Oke, nah perhatikan di sini. Nah, di sini sudah muncul nama saya adalah Lista Horhoru. Karena kita menggunakan variabel, jadi cukup menggunakan variabel nama. Oke, misalkan lanjut lagi. Saya mau munculin nomor KTP. Berarti sama ya, echo nomor KTP saya adalah titik 2, masukin nama variabel nomor KTP, habis itu titik koma, kita save ya, terus kita reload. Nah, otomatis dia muncul di samping ya. Kok pada saat kan kita ngetiknya dia di bawah sini. Nah, kayaknya namanya bahasa pemrograman, kalau kita nggak ada kasih script yang baru untuk memisahkan sehingga dia bisa turun ke bawah. Caranya kita harus menggunakan lagi echo koma, terus ketik br/ tutup titik koma. Nah, ini untuk kita supaya dia turun ke bawah ya. Jadi br ini break gitu ya, berhenti gitu ya. Jadi setelah kata yang di sini, ketika ada ketika ada script br, otomatis dia berhenti di sini, otomatis dia turun. Nah, coba kita refresh. Ya, di sini dia udah turun. Satu lagi misalkan kita ketik alamat, echo alamat berada di titik 2, masukin dolar, alamat, save. Kita coba reload. Oke, berarti muncul ya. Oh, tapi ini saya harusnya turun ke bawah. Caranya sama. Di echo br/ tutup, save, simpan. Kita reload. Nah, otomatis kita hanya memasukin variabel sehingga masuk semua. Oke, nah ini kita bikin menggunakan variabel. Oke, supaya lebih tidak membingungkan, ini saya file save as ya. File save as ini saya mau ganti ini menggunakan variabel .php. Jadi nanti udah nggak pakai Illustrator.php ya. Biar kita bisa membaca bahwa coding PHP ini untuk variabel. Oke, sudah. Nah, jadi muncul ini ya. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, ada lagi yang namanya konstanta. Nah, konstanta adalah suatu pengenal program yang digunakan untuk menyimpan nilai sederhana. Sama halnya seperti variabel. Pendefinisian nilai konstanta dalam bahasa pemrograman PHP dilakukan dengan menggunakan yang namanya fungsi define. Ya. Nah, jadi yang namanya konstanta itu ya kurang lebih sama seperti variabel ya, tetapi di sini dia cuma namanya
namanya berbeda gitu ya, karena dia menggunakan perintah define. Oke, sekarang kita coba kita bikin file baru. Berarti kita bikin file baru, klik file, klik new atau ctrl+n. Kalau di saya command n ya. New otomatis masuk di sini. Kita save dulu. Save. Masukin dengan yang namanya constanta.php. Constanta.php. Setelah itu kita save. Ya kan? Terus kita ketik HTML. Ini kalau di sini tadi, oke, ini saya rubah dulu ya. Oke, save. Ini belajar Constanta PHP. Oke, misalkan ini judulnya. Seperti biasa kita gunakan PHP. Oke, nah. Tadi di situ dikatakan tulisannya define, berarti define ini ya. Nah, define kita misalkan masukin yang namanya tes. Terus setelah tes, tanda kutip ini koma, kita masukkan misalkan nama saya adalah titik 2 gitu ya. Nah, di sini kita pemanggilannya cuma cukup menggunakan echo tes. Nah, kita simpan, klik file, terus kita save. Kita refresh, oh bukan di sini, masuk lagi 92. Coba kita klik ini, oh bukan, masuk 92 / pertemuan. Oke, ini saya hapus dulu. Ini kita cari foldernya dulu. Nah, sehingga ada yang namanya 3 kontak ya, 3 kontak. Ada 3 PHP. Ya. Tadi kita udah bikin variabel, sekarang kita pilih konstanta. Kita klik konstantanya. Nah, jadi muncul ya. Ini yang namanya misalkan di sini namanya huruf gede. Nama saya adalah nah, dia menggunakan define sehingga yang muncul adalah ini. Nama saya adalah, tetapi echo-nya ini cuma mengambil kata tes yang ada di sini. Nah, ini adalah yang namanya konstanta. Oke, coba kita tambahin lagi define yang baru ya. Misalkan kita jawab gitu. Nama saya adalah, kita masukkan di sini nama buat konstantanya tuh misalkan name, nama gitu ya. Di sini kita pilih Listra Horhor. Kita panggil dengan nama. Oke, kita save, Ctrl S, Command S. Kira-kira muncul nggak?
namanya. Oke, ini NASA adalah lista huruf. Jadi di sini yang namanya konstanta gitu ya. Jadi ya mirip-mirip kurang lebih variabel, tapi di sini dia menggunakan define. Jadi tinggal bisa memilih mau yang seperti bagaimana. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya operator aritmatika, gitu ya. Nah, kalau yang namanya operator aritmatika ini kan berarti dia hasil perhitungan. Nah, sekarang kita contohin. Kita bikin lagi file baru. Ini konstanta, berarti klik file, klik new, kita save dulu. Kita bikin tadi di sini namanya apa? Aritmetika. Oke, betul ya. .php. Aritmetika.php. Ini ada aritmatika seharusnya ya. Nanti bisa kita rename. Oke, misalkan aritmetika di sini ada operatornya ya, ada bisa penambahan, ada misalnya pengurangan, ya, dan sebagainya. Nah, kita seperti biasa, kita bikin HTML. Jadi di sini belajar aritmatika PHP. Seperti biasa PHP. Oke. Di sini misalkan kita bikin variabel X sama dengan 4, ya. Terus ada lagi variabel Y sama dengan 6. Oke. Nah, terus ada lagi di mana variabel ini untuk menghasilkan jumlah dari X dan Y. Misalkan di sini hasil sama dengan, kita tinggal tambahin variabel X ditambah variabel Y, titik, koma, terus kita panggil echo. Kita coba langsung hasilnya ya, mana. Oke, hasil kita save, kita buka browsernya. Jadi seharusnya 4 tambah 6 10 ya. Kita tab selanjutnya 192 ke folder penemuan 02, pilih aritmetika, otomatis langsung muncul angkanya 10. Nah, berarti 4 tambah 6 hasilnya 10. Oke ya, supaya dia lebih enak dilihat, kita coba masukin misalkan hasil dari, nah ini harus variabel X ya, ditambah variabel Y sama dengan hasil. Kita save. Oke, ingat ya, tadi 4 tambah 6 tetap 10. Sekarang kita klik
Dikatakan di sini ini tetap muncul ya, nih. Ini tetap muncul ya. Hasil dari 4 tambah 6 sama dengan hasil. Tapi dikatakan bahwa sini ada use undefined constant hasil. If we draw an arrow to version of AP. Kita lihat di line 12. Apa yang kurang di sini? Betul, di sini saya typo ya, karena tidak menggunakan dolar. Karena di sini ada dolar. Kita klik. Nah, jadi hasil dari 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, jadi ini adalah aritmatika untuk penjumlahan. Nah, kalau misalkan pengurangan, sama ya kalau pengurangan. Oke, kita coba yang pengurangan. Nah, di sini saya bikin ini dulu, komentar dulu. Contoh operator tambah yang ini. Ya. Kalau ini contoh penggunaan operator tambah. Nah, kalau yang ini kita coba hasil dari di X dolar X titik dikurang dolar titik sama dengan titik hasil, ini plus, kita tambahin dolar hasil pengurangan dolar X dikurang dolar Y. Berarti di sini nama variabelnya hasil pengurang. Ya, hasil pengurang. Coba kita save, kita reload. Hasil dari 4 dikurang 6 dengan negatif 2, betul ya. Di sini saya tambahin echo BR ya, supaya dia turun. Oke, ini pengurangan. Terus tadi ada apa aja lagi? Perkalian. Kita coba lagi. Operator. Ini kebanyakan tipe nih. Di sini saya kasih contoh penggunaan operator perkalian. Ya, berarti kita bikin variabel dari hasil perkaliannya saja gitu ya. Berarti di sini hasil kali sama dengan dolar X dikali dolar Y, terus echo hasil dari dolar X dikali titik variabel Y sama dengan dolar hasil kali titik. Oke, kita sekarang masuk ke web browser. Ya, seperti 4 kali 6 sama dengan 24. Berarti
kita tetap ketik di sini echo, masukin perintah break, save. Oke, otomatis sama ya. Nah, ini yang disebut dengan aritmatika ya. Jadi kita menggunakan yang namanya operator. Ada bagi dan sebagainya. Jadi ada bagi dan sebagainya. Kita coba lagi yang pembagian. Kalau yang pembagian berarti kita masukin dulu di sini contoh penggunaan operator pembagian. Nah, tinggal kita masukin dolar hasil bagi sama dengan variabel X dibagi gitu ya, langsung variabel Y titik koma, langsung saya kasih echo BR jadi langsung turun, terus kita masukin hasil dari variabel X gitu ya dibagi variabel Y sama dengan hasil bagi adalah oke, ini muncul ya. Ya, tipe sedikit ini. Hasil bagi. Kita masuk ke Google Chrome. Otomatis 4 dibagi 6, 0,666 sekian dan sebagainya. Kita lanjut lagi, kita gunakan sisa pembagian modulus namanya ya. Kalau sisa pembagian kita tinggal bikin lagi di sini, kita kasih komentar. Contoh penggunaan operator persen atau modulus gitu ya. Berarti kita bikin variabel hasil modulus, kita bikin modulus gitu ya, sama dengan variabel X persen variabel Y titik 2 titik koma echo, saya langsung menggunakan break, terus lagi echo buat memanggil hasil dari variabel X modulus ya variabel Y sama dengan titik variabel. Oh, ini saya selalu lupa yang di sini nih. Hasil modulus. Kita save atau Ctrl S atau Command S. Kita refresh. Nah, jadi modulus hasil dari 4 persen 6 sama dengan 4. Terus habis itu plus berarti menambahkan variabel sebesar 1. Kita coba. Jadi di sini kasih komentar contoh penggunaan operator plus gitu ya. Jadi nambah. Itu sangat mudah. Kita hanya memasukkan yang namanya increment increment ya, habis itu dolar X
adalah plus dolar X. Oke, kita save. Nah, increment 4 adalah ini kita bikin echo br close tutup. Oke, jadi kita tambahin echo. Jadi hasilnya increment 4 adalah 5 gitu ya. Nah, ini tinggal pakai spasi ini ya supaya dia rapi. Nah, jadi setelah 4 adalah 5. Terus kalau yang minusnya tinggal dibikin aja ya. Echo BR misalkan di sini decrement masukin angka dolar X adalah titik minus dolar X. Save. Tuh, decrement 5 adalah 4. Ya, karena ini tadi udah ditambah 1 ya. Jadi dia X-nya tuh dia ngikut yang di sini tadi nih. Makanya dia jadi 4. Karena kita udah tambahin ini tadi. Kalau misalkan ini saya hapus, cuma gini aja, kan dia balik. Tuh, jadi diagram 4 adalah 3. Jadi saya balikin lagi seperti ini. Oke, diagram 5 adalah 4. Nah, ini adalah operator aritmetika ya. Nah, ada lagi namanya ekspresi. Kalau ekspresi adalah pernyataan mentransformasikan nilai menjadi keluaran yang diinginkan melalui proses perhitungan atau komputasi. Ekspresi terdiri operator dan operan. Nah, operan adalah nilai yang diberikan, dapat berubah variabel atau konstantanya, dan nilai balik dari fungsi. Ini ekspresi ya. Ada berbagai macam ekspresi. Misalkan ekspresi aritmetika A dikali B, X, K dikali I, hasilnya X gitu ya, dan mod dan 2. Ada operan numerik, ada hasil numerik. Begitu juga dengan ekspresi relasi, gitu kan, buka kurung, huruf kecil, sama dengan, ada not, ada n, ada odd, ini bisa operan, numerik, atau string. Hasil boolean. Ekspresi string. Ekspresi string dengan operator plus berarti penyambung string. Nah, misalkan ada A, ada B, ISB, Bengkayang. Jadi A ditambah B sama ISB Bengkayang. Ini ekspresi string. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga ini menyenangkan. Jadi nanti kalian bisa menonton video ini secara online juga. Gitu ya. Nah, kalian bisa buka YouTube. Di sini saya juga mengupload video ini ke YouTube. Jadi kalian bisa belajar di YouTube juga ya, gitu ya. Nah, di sini bisa kalian ketik nama saya, tambahkan Institut Santi Buana.
Nah, ini ya. Oke, misalkan ini. Oke. Nah, nanti videonya akan saya upload di sini. Oke, akan saya upload di sini sehingga nanti kalian bisa melihatnya secara langsung. Nah, caranya supaya nanti ada notifikasi di handphone kalian bahwa saya setiap video itu akan saya upload di YouTube. Di sini ada yang namanya tombol merah, terus tulisannya subscribe atau subscribe. Kalian klik, gitu ya. Terus di sini ada lonceng, kalian pilih semua. Jadi nanti otomatis ketika ada video baru saya, otomatis kalian bisa langsung menonton video tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya.